warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita semua masih diberi kesehatan, keselamatan, mudah-mudahan diberikan umur panjang untuk kita hadir dari kesempatan ini. Mudah-mudahan tidak lama-lama karena meningkat waktu. Izinkan saya membacakan susunan acara pada hari ini. Susunan acara sosialisasi Cybercrime. Betul. Dengan susunan acara, 1. Pembukaan, 2. Sambutan yang akan disampaikan oleh Pak Lurah. Ketiga, langsung acara inti, penyampaian sosialisasi atau edukasi tentang hukum cybercrime. Selanjutnya kita menjawab dan selanjutnya penutup. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, untuk menyingkat waktu kita buka acara sosialisasi ini dengan membaca basmalah. Acara kedua yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Pak Lurah kepada Pak Lurah dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya, kita ucapkan terima kasih atas kehadiran kedatangan adik-adik kita mahasiswa UMKO yang akan melakukan sosialisasi tentang siber. Untuk menyingkat waktu dan dalam acara ini kita persilakan nanti ini untuk adik mahasiswa untuk menyampaikan atau menjelaskan tentang kejahatan atau yang masalah siber. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Teman-teman saya minta maaf kalau saya mau langsung. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk sambutan yang singkat padat. Acara inti yaitu sosialisasi tentang siber. Untuk narasumber dipersilakan dan langsung perkenalan dulu. Terima kasih ya. Nama saya Anto. Baiklah, sebelumnya perkenalkan nama saya Irfan Lukman, Prodi Hukum semester 6 Universitas Muhammadiyah Bakahuni. Teman saya Dan teman saya Bayu Adi Rizky, semester 6 juga Universitas Muhammadiyah Bakahuni. Dan sebelahnya Kaisar Akbar Maulana, mahasiswa hukum semester 6 Universitas Muhammadiyah Bakahuni. Pada kita mulai acara inti pada kesempatan ini, izinkan kami menyampaikan sosialisasi tentang tindak pidana hukum cybercrime, dalam bahasa sederhana tindak pidana kejahatan di media sosial. Perkembangan teknologi informasi memang membawa banyak manfaat bagi kehidupan kita semua, baik itu hal baik, hal positif, dan lain sebagainya. Kita bisa berkomunikasi lebih cepat, bekerja secara digital, hingga berbelanja dan mengakses informasi hanya dalam hitungan detik. Namun, di balik semua kemudahan itu ada juga tantangan besar yang harus kita hadapi bersama, yaitu kejahatan cyber. Kemudian saya ingin menyampaikan apa saja sih kejahatan cyber itu. Cybercrime adalah kejahatan yang dilakukan di dunia maya seperti media sosial, Facebook, platform digital lainnya, pesan dan surat undangan yang tidak resmi, misalnya itu di nomor yang tidak dikenal. Pelaku kejahatan ini bisa melakukan berbagai tindakan merugikan orang lain, seperti penipuan online, modus belanja fiktif, atau undian palsu. Pencurian data pribadi termasuk informasi rekening bank, identitas, atau password, peretas hacking atau media sosial atau sistem, penyebaran hoax, ujaran kebencian atau konten pornografi
yang melanggar kesusilaan, pemerasan dan ancaman digital, misalnya melalui chat atau email. Di Indonesia, kejahatan cyber sudah diatur di dalam hukum, khususnya dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang transaksi elektronik yang telah beberapa kali diperbarui. Sebagaimana makin yang hidup di era digital, kita perlu lebih berhati-hati dan bijak dalam menggunakan internet dan media sosial. Internet sendiri bagaikan pisau bermata dua, Bapak dan Ibu. Kalau kita mengelolanya dengan baik, maka itu akan menjadi kemudahan kita bagi mengakses media sosial. Tapi ini juga bisa menjadi duri, karena banyak sekali kejahatan di media sosial ini yang sering terjadi, seperti pencemaran nama baik, berita hoax, dan lain sebagainya. Kemudian saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Pelaku cybercrime dapat dijerat dengan pidana sesuai dengan Undang-Undang Informasi dan Teknologi atau Undang-Undang ITE, misalnya penjara hingga 6 tahun atau denda uang sebesar 1 miliar rupiah. Untuk kasus penipuan, pencemaran nama baik, atau penyebaran dengan konten pornografi atau konten asusila secara daring di media sosial atau di dunia maya. Dengan memahami cara pelaporan dan hukum yang berlaku, masyarakat diharapkan lebih waspada, bijak dalam bermedia sosial digital, serta tidak ragu untuk melaporkan jika menjadi korban kejahatan siber. Kejahatan siber bisa dilaporkan ke pihak berwajib, yaitu kepada pihak kepolisian di Polres kita, yaitu Polres Lampung Utara, dan di unit Tipikter atau tindak pidana tertentu. Sebagai warga yang hidup di era digital, kita perlu lebih berhati-hati dan bijak dalam menggunakan internet dan media sosial. Jangan mudah percaya pada informasi atau tawaran yang tidak jelas sumbernya. Hindari menyebarkan hoax, ujaran kebencian atau konten yang melanggar norma hukum dan kesusilaan. Apalagi zaman sekarang ini kan banyak nih link-link phishing, penipuan dan lain sebagainya. Lalu kita juga harus menjaga kerahasiaan data pribadi seperti nomor KTP, rekening, kata sandi. Dan jika menemukan atau menjadi korban kejahatan cyber, kita juga harus segera mengumpulkan bukti dan melaporkannya ke pihak yang berwenang. Setiap aktivitas digital bisa meninggalkan jejak hukum dan siapapun bisa dimintai pertanggungjawabannya jika melanggar. Mari kita gunakan internet secara cerdas, aman, dan bertanggung jawab demi menciptakan lingkungan digital yang sehat dan bebas dari kejahatan. Oke, sampai sini ada yang ingin kalian Bapak Ibu? Ibu Kak, tanya jawab. Masalah cyber Itu kejahatan ada yang lain yang ada yang tanya dulu. Boleh. Saya maaf, saya baru datang. Saya perkenalkan diri, nama saya Dirantau, kebetulan kepala lingkungan juga. Dan sebenarnya kalau masalah info di media sosial, saya ini kurang paham ya, karena kurang hobi juga pegang HP.
pastinya di rumah. Tapi yang perlu kamu ketahui yang menyangkut modus-modus yang ada di HP. Jadi kalau informasi yang saya tahu tuh banyak modelnya, banyak macamnya. Tapi kami nggak tahu seperti apa. Jadi paling nggak beri penjelasan ciri-ciri yang apa? Sibar. Siber tadi media yang sifatnya penipuan-penipuan. Jadi kita orang awam, oh ini modus ini penipuan, jangan ditindaklanjuti atau jangan ditahu atau jangan di apa? Ya jangan terpancing. Jadi ciri-cirinya apa? Model-modelnya seperti apa gitu yang melalui media. Karena ada itu warga saya pernah laporan bahwa dia dapat hadiah kan dari HP informasi, tapi ada rekeningnya kayaknya, ada rekeningnya. Nah kalau bisa transfer dulu untuk biaya macam-macam, ternyata ya modus lagi. Jadi pokoknya apa macam-macam bentuk modus yang ada di media HP itu diberikan penjelasan biar kami oh ini modus, ini benar, oh ini benar Pak Lurah ini ya, ini benar Pak Lurah begitu. Terima kasih untuk sementara. Ya, terima kasih Bapak. Saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak. Ciri-ciri modus yang terjadi di kehidupan sehari-hari, entah itu dari telepon atau dari WhatsApp, dari orang yang tidak dikenal. Ciri-cirinya tuh sebenarnya simpel ya. Yang pertama menjanjikan imbalan yang besar. Kemudian menggunakan akun palsu atau identitas yang tidak dikenal. Misalnya punya akun bodong, kita nggak kenal, tiba-tiba menghubungi kita. Kemudian mendesak untuk mentransfer sejumlah uang. Ada kan tuh pas telepon minta transfer secepatnya tanpa ada alasan yang jelas. Kemudian tidak ada bukti transaksi atau misalnya mereka minta imbalan atau apa, tapi tidak ada buktinya dari pihak tersebut. Kemudian nomor rekeningnya mencurigakan. Nomor rekening yang kita tuju itu tidak jelas atau namanya tidak yang dikenal. Ya mungkin sekian Pak. Terus? Lagi, ada yang mau menanggapi lagi? Ini ada nggak? Banyak betul. Ada yang mau menambahkan dari narasumbernya? Iya. Karena itu ada yang canggih katanya ya. Kalau orang yang udah model apa hacker ya, dia itu bisa bentuk model jaringan-jaringan, bentuk grup-grup. Yang memang grup itu dia direkayasa. Artinya kita tergabung ke grup itu. Ternyata grup itu memang Orang dia semua. iya, ada itu orangnya. Jadi kita dengan apa? Pengaruh masuknya. Ya, Rekening kita ke apa ngobrol lah di grup ya. Sehingga kita terpancing dan yakin bahwa di grup itu ada model-model permainan-permainan yang kita bisa ikut. Dan yang kedua, nomor-nomor kita itu kok dengan gampang kok bisa Iya. orang tahu gitu. Nah, jadi grup itu iya, dari mana jaringan dia bisa tahu gitu. sadar. Iya. Itu lagi. Ya betul itu bisa sadar. Tentu orang nanti masukkan. Tahu nomor Iya. yang mau ditipunya itu. Biasanya tuh hacker-hacker itu yang suka mengetahui nomor kita. Dan lemahnya keamanan di negara Indonesia ini terkait elektronik atau media sosial, maka dengan mudahnya hacker itu menembus atau membobol keamanan data-data di pemerintahan. Info ya. Ya, info dari pemerintahan dibobol hacker karena lemahnya. Untuk mengatasi itu semua biar nggak kena. Jangan lemah gimana? Untuk mengatasinya dari pemerintah biasanya dia menguatkan sistem keamanan negara, entah itu nomor-nomor dari warganya atau warganya, jadi lebih dikuatkan keamanan dari negaranya. Minum kopi celek semua. Untuk antisipasi biar nggak Ya, Pak, ya.
Ya Pak. Antisipasi dia punya pengguna HP elektronik itu tidak kena. Ada yang nggak kena gitu. Yang pertama-tama untuk antisipasinya, kita jangan mudah untuk membuka pesan yang tidak kita kenal. Contohnya kan sering di WA kita ini masuk pesan yang tidak kita kenal, misalnya surat undangan atau iya kan Bu? Masalahnya ini baru per hari kami juga kena Bu satu angkatan hukum, di mana kakak tingkat kami itu nomor HP-nya dihack dan para pelaku itu menyebarkan undangan palsu. Mungkin dari kami sebagian itu udah kena pasti, karena kami juga tidak tahu kalau akunnya itu juga di-hack. Kedua, jangan mudah percaya dengan penawaran yang menggiurkan. Misalnya, Bapak Ibu sekalian disuruh mensetor duit 300 dan akan mendapat imbalan sekitar 400 atau 450. Itu biasanya tidak penipuan juga begitu. Itu bersifat korupsi. Ini sudah banyak kejadiannya Bu, yang hal-hal seperti itu. Ini orang yang anggotanya orang semua yang anggotanya. Anggota grup itu. Ada lagi Ibu, Bapak yang ingin menanyakan? Oh, nanya Pak On. Apa ini? Itu biasa. Nggak keluar kalau nggak apa? Nanya Pak. Nanya Pak ini dulu. Kalau enak. Bilang kita mau makan. Dari video tahu. Tanya Pak, kita lagi lihat. Tanya Bang, apa aja yang dikirim kadang-kadang nggak sengaja dikirim ke pidana ternyata itu belum Ayo Pak. Dan diajuin nonton dong. Ayo Pak. Mana ya Pak? Kasih ini sama apa ini? Apa ini nanya? Sebelumnya ada yang ingin bertanya lagi Bapak Ibu sekalian? ada lagi nggak? Ya, banyak maksudnya gini apa? Dari adik-adik ini yang ilmunya ada di HP itu, ya dijelasin aja sama kami. Jadi teknis apa aja yang ada yang nah, yang mau saya tanya ada satu, gimana caranya kan kita punya HP terus hubungan itu kadang-kadang bisa cepat dicek gitu ya. Kalau kita pernah berhubungan sama si A si B kan, nah maksudnya kalau bisa nggak tahu gitu apa yang pernah kita lakukan, ya itu bisa nggak kira-kira gua cari? Kadang-kadang terhapus itu bisa iya, apa lagi ya? Simpan di HP ya. Iya, kalau kita jangan sampai kawan, artinya rahasia. Karena kadang-kadang yang sifatnya rahasia hubungan antara si A dan si B itu bisa Terlacak. Ya, terlacak gitu. Gimana caranya supaya terlacak Pak kalau tidak? Iya. Dan yang artinya nomor HP kita itu bisa cepat orang tahu itu apa memang di mana misalkan di pusatnya memang udah tertera nomor-nomor HP semua itu. Atau memang dia dengan tidak sengaja kira-kira reka-reka mempersiapkan nomor apa cobanya. Gitu. Apa tingginya gitu kira-kira. Gitu. Sehingga nomor HP kita itu kita nggak kenal, kita nggak tahu, tapi dia menghubungi kita, gitu kan? Makanya ya, modus-modus itu bisa terjadi ya seperti itu, karena nomor kita tahu dikenal orang yang kita tidak kenal, atau dia menghubungi kita. Itu banyak. Pernah yang cerita juga bahwa ada yang modus nelpon, bahwa memberi kabar bahwa ada keluarganya yang meninggal. Itulah, artinya berlanjut dengan macam-macam cara, modus kita tertipu. Apa istilahnya?
kok dengan mudah gitu loh, nomor kita itu bisa diketahui orang dan memang kita tidak kasih tahu. Oh, itu seperti apa gitu. Kayak itu aja yang tahu. Menjelaskan kenapa penipu itu bisa tahu. Itu bisa Pak, tapi itu pakai data pribadi dia. Pakai pribadi juga, tapi ada nama, Atas nama dia juga Pak. tapi harusnya tidak. Ya nggak masalah Pak. Tapi yang dirugikan kita, Hah? yang dirugikan itu kita. Enggak Pak, enggak. Yang kayak gitu enggak ada Pak. Ya. Ya. Walaupun pakai HP kita Pak, yang kita berhutang sama dia. Yang dibutuhkan data. Karena yang dibutuhkan dalam pinjaman itu ya perlu ada data. Identitas kita. Walaupun nomor hatinya tidak. Iya, enggak masalah. Hah? Kayak gitu lah sementara. Nanti kita sambung lagi. Iya Pak. Baiklah, saya akhiri pertemuan singkat kita. Kepada Allah saya mohon maaf. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.